Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang misteri kematian kembang desa yang sangat mengenaskan. Meninggal dengan gantung diri. Rusiana. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Misteri kematian Rusiana. Satu cerita dari kota Malang bagian selatan yang membuat gempar desa dan bahkan sampai terdengar ke desa-desa lain, masih membekas di ingatanku sampai saat ini. Tentang Rusiana, perempuan yang umurnya sebaya denganku. Rusiana menikah di umur yang sangat belia saat itu. Pernikahan mereka kandas setahun kemudian. Dengan statusnya sebagai janda muda yang belum memiliki anak, banyak pemuda kampung yang bahkan di luar kampung berlomba-lomba mendapatkan hatinya. Hingga pada suatu sore, tepatnya saat aku dan Fitri, teman satu desa, pulang dari pabrik tempat kami bekerja, melihat Rusiana untuk terakhir kalinya. Sudah menjadi tradisi bagi kami berdua saat pulang kerja menaiki motor dengan kecepatan pelan. Di samping menikmati hawa pedesaan di sore hari, diselingi melihat status para mantan di akun sosmed lewat gawai. Fitri menyetir dengan sangat pelan. Mataku terus fokus pada layar gawai, sambil sesekali menyuapi snack ke mulut Fitri. Jalan ke desa kami melewati makam di pinggir jalan. Setelah itu beberapa petak tanah yang ditanami oleh pohon pisang. Fitri menoleh ke arah makam hingga ia tidak fokus pada jalan, dan motor yang kami naiki oleng ke kiri lalu terguling ke semak-semak. Beruntung motor milikku tidak sampai terjebur ke parit saat kami jatuh terguling. Saking kesalnya pada Fitri, kupukul keras pundaknya dari belakang. "Kamu ini sengaja ya?" Umpatan kasar keluar dari mulutku sambil memukul keras pundaknya. Posisiku saat ini kaki kiri terhimpit oleh bodi motor. Sedangkan Fitri langsung berdiri menghadap ke arah pohon kenitu, tanpa mempedulikan diriku yang tak bisa bergerak karena terhimpit oleh bodi motor metik yang berat. Aku mengerang karena rasa nyeri beserta kesemutan mulai menjalar di kaki kiri. Sedangkan Fitri masih berdiri memunggungiku dengan terus memandang ke arah pohon kenitu. Rin, itu kok kayak manusia ya? Apa boneka?" Suara Fitri datar saat bertanya pada aku. Tidak sempat menoleh ke arah pohon kenitu yang dimaksud Fitri, karena kakiku yang terhimpit bodi motor membuat pergerakanku dibatasi. Tangan secara cepat meraih sepatu di kaki kanan lalu melepaskannya. Setelah itu kulemparkan ke arahnya. Fitri baru menoleh kepadaku setelah sepatu kanan milikku mengenai punggungnya. "Loh, maaf, aku tidak tahu kalau kamu terhimpit," ucap Fitri terkejut saat melihat ke arahku. Kemudian Fitri buru-buru memberi pertolongan. "Matamu, memang kamu itu gila," kata umpatan kembali keluar dari mulutku. "Sebentar, nanti saja marahnya. Itu lihat dulu, manusia apa bukan?" ucap Fitri sambil menunjuk ke arah pohon kanitu di tengah rimbunya pohon pisang. Di sana, di samping pohon kenitu, ada sosok wanita tergantung dengan seutas tali yang mengikat lehernya. Wajah pucat dengan lidah yang menjulur keluar disertai tetesan air liur. Terlihat juga bekas darah yang keluar dari lubang hidung sisi kanan, serta kedua bola mata yang hanya menyisakan warna putih dengan guratan merah muda. Tubuh wanita yang tergantung itu bergoyang-goyang secara perlahan dan berputar pelan, karena pohon kenitu yang digunakan mengikat tubuh wanita berbaju merah dengan celana jeans hitam itu diterpa angin pelan. Jelas sekali tahu bahwa yang tergantung di pohon itu adalah manusia. Hanya bisa berdiri mematung memandang kosong ke arah wanita yang tergantung tersebut. Sedangkan Fitri di samping
berkali-kali menyenggol lenganku dengan pertanyaan, apa sosok wanita yang tergantung itu manusia asli atau hanya sekedar boneka untuk menakut-nakuti orang yang kebetulan lewat? Rin, itu manusia apa bukan sih? Ditanyain malah diem saja, bentak Fitri saat itu. Kaget seketika kurasakan yang tadinya berdiri linglung memandang ke arah pohon di tengah ladang pisang saat itu. Kemudian seseorang berhenti di dekat kami. Jatuhkah? Tanya seorang lelaki yang tidak lain Pak Budi, ketua RT di kampungku. Tanganku langsung menunjuk ke arah sosok wanita yang tergantung di pohon. Tanpa menjawab pertanyaan Pak Budi. Astagfirullahalazim, teriak Pak Budi saat itu. Ia terlihat panik mendapati sosok wanita tergantung yang ternyata adalah Rus, tetangga Pak RT kami, karena rumahnya tidak jauh dari rumahku. Nama aslinya adalah Rusiana, wanita yang baru sebulan menyandang status janda saat itu. Itu manusia kah, Pak? Tanya Fitri dengan polosnya. Mendengar pertanyaan Fitri, aku dan Pak Budi langsung memandang ke arahnya secara bersamaan. Kamu tidak kenal tak? Itu siapa? Tanya Pak Budi tegas sambil menunjuk ke arah wanita yang tergantung tersebut. Kalau aku kenal ngapain tanya sama Bapak? Jawab Fitri sambil ikutan menunjuk ke arah pohon. Karena di tengah ladang pisang itu hanya ada satu pohon, yaitu pohon yang dipakai wanita tersebut gantung diri. Pak Mali menunjuk seperti itu, kata Pak Budi keras sambil menurunkan tangan Fitri yang berdiri di sebelahnya. Masa itu Rus, Pak? Sautku pelan karena setelah ku perhatikan dengan teliti, wajah wanita tersebut mirip dengan Rus teman kami. Iya, itu Rus, jawab Pak Budi tegas. Setelah tak percaya dengan jawaban Pak Budi, aku dan Fitri langsung pucat ketakutan. Wanita yang tergantung di pohon kenitu itu adalah Rusiana. Seketika aku dan Fitri saling berpegangan tangan, mirip orang yang menyeberang jalan. Saat itu aku baru merasakan ketakutan karena melihat wajah pucat serta kedua bola mata putih milik Rus. Sudah sana cepat pulang, ketemu orang banyak disuruh jadi saksi nanti kalian, seru Pak Budi pada kami berdua. Seketika itu juga kami berdua berlari pulang. Sempat terdengar suara teriakan Pak Budi yang memanggil nama kami berdua secara bergantian. Karena panik dan ketakutan, aku dan Fitri tidak berani menoleh ke belakang. Yang kami lakukan hanya berlari sekencang-kencangnya untuk segera sampai rumah. Fitri berbelok memasuki rumahnya tanpa berpamitan atau sekedar cipika-cipiki seperti biasanya. Setelah sampai di rumah, baru aku sadar kalau motorku tertinggal di lokasi ladang tempat Rusiana gantung diri. Kenapa kamu itu masuk tidak ucap salam? Seperti habis lihat setan saja, kata ibuku saat aku memasuki rumah dengan nafas ngos-ngosan. Rin, motor kamu kemana? Tanya ibu lagi saat mengetahui aku pulang tanpa motor. Kamu itu kenapa? Tanya ibu semakin penasaran karena aku tidak juga menjawab pertanyaannya. Satu-satu dulu, Bu, kalau tanya itu, saut ayah yang baru memasuki rumah. Ditanyain, diem saja, jawab ibuku cepat. Segera aku menuju ke toko dan mengambil sebotol air minum. Karena ibuku juga memiliki toko kecil yang terletak di bagian depan rumah. Sambil terus meneguk air mineral dari botol, aku berjalan ke dalam rumah. Kakimu itu loh dicopot semua sepatunya, tidak hanya dicopot sebelah saja, kata ibuku lagi. Aku baru sadar bahwa bukan hanya motorku saja yang tertinggal, tetapi sepatu sebelah kananku juga tertinggal di sana. Ku ambil nafas dalam-dalam. Setelah cukup tenang, baru aku bercerita kalau motorku tertinggal di kebun pisang milik Pak Kani. Lah kok bisa ketinggalan? Tanya ibu dengan nada suara tinggi. Sedangkan ayah terlihat tenang-tenang saja dengan kopi hitamnya. Aku sama Fitri melihat orang gantung diri, Bu. Jawabku pelan sambil mengusap keringat di kening. Apa? Gantung diri? Nada suara ibu seolah tidak percaya dengan ceritaku. Iya, Rus mati gantung diri, Bu.
Jawabku lirih. Masih tidak percaya dengan ceritaku, ibu mengalihkan pandangannya ke arah ayahku. Terus gimana ceritanya motor kamu bisa tertinggal? Kembali ibu menanyakan tentang motor yang tidak sengaja tertinggal. Alah, nggak tahu lah bu, jawabku sambil berdiri kemudian melangkah menuju kamar mandi. Akhirnya ayahku yang pergi untuk mengambil motor, serta melihat keadaan di lokasi penemuan mayat Rus yang gantung diri. Jenazah Rus dimakamkan malam itu juga. Keluarganya menolak untuk melakukan otopsi. Saat itu keluarga Rus mengira memang Rus bunuh diri. Tidak ada bekas luka di tubuh Rus saat itu, kecuali bekas guratan di leher karena tali bekasnya gantung. Dari dalam rumah aku melihat rombongan pengantar jenazah Rus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sempat aku bertanya dalam benakku, masalah apa yang dihadapinya hingga melakukan bunuh diri dengan cara gantung. Setauku selama kenal dengan Rus, ia adalah pribadi yang supel dan gemar bergaul. Singkat cerita, malam itu kami sekeluarga tidak bisa tidur semalaman. Hawa di dalam rumah terasa sangat pengap, ditambah lagi samar-samar tercium bau wangi bunga yang biasa dipakai untuk mengantar orang meninggal. Awalnya aku berpikir mungkin bau bunga tersebut bekas pengantar jenazah Rus yang biasa ditebar di jalan. Karena biasanya para pelayat akan menabur bunga untuk mengiringi selama perjalanan menuju makam. Waktu itu ayah diajak melekan di rumah keluarga Rus bersama Lek Sohim, Bapak Fitri, dan tetangga sekitar. Kuputuskan untuk ke kamar ibu karena malam ini aku merasakan hawa aneh. Mataku belum juga terpejam. Saat kulihat, ibuku juga belum tidur. Beberapa kali ibu berganti-ganti posisi tidurnya. Tanpa berlama-lama, aku langsung menghambur di sampingnya. Bukan hanya kami yang tidak bisa tidur malam itu. Kiko, itu bukan nama orang ataupun nama makanan, tapi nama kucing oren kesayanganku. Kiko terlihat mondar-mandir tidak jelas. Bahkan saat ibuku berusaha menenangkannya, Kiko masih terus mengeong sambil terus mondar-mandir di atas tempat tidur. Bahkan bulu-bulu halusnya serta ekornya berdiri tegak. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Merasa curiga karena biasanya jika ayah yang mengetuk disertai suara memanggil nama ibuku atau namaku. Kecurigaanku semakin besar saat kulihat Kiko mengeong keras di dekat jendela kamar. Ia seperti melihat sesuatu. Rin, bukain, ayah kamu sudah pulang mungkin, ucap ibuku lirih sambil menepuk pahaku pelan. Kok aku? Ibu aja lah, sautku pelan. Memang kamu itu penakut, jawab ibu mengolokku. Ibu bangkit dari posisi tidurnya, lalu mulai melangkah pelan menuju pintu depan. Sedangkan aku mengekor di belakangnya sambil memegang erat daster ibuku. Kami memang merasakan ada hawa aneh saat itu. Sambil terus memegangi dasternya, aku menelpon ayah. Halo, ada apa nak? Jawab suara ayahku dari seberang telepon. Ayah di mana? Tanyaku dengan suara terbatah. Masih di rumah Paman Karim, jawab ayah. Benar dugaanku, ayahku masih di rumah Lek Karim, Bapak Rusiana. Saat ibu hendak menekan gagang pintu, aku segera menghentikannya dengan menahan tangan ibuku. Ibu menatap wajahku heran. Kutunjukkan gawaiku pada ibu, biar ia mengerti kalau ayah masih di rumah Paman Karim. Suara ketukan pintu kembali terdengar dengan ritme pelan. Saat itu badan ibuku bergetar. Terlihat keningnya sudah basah oleh keringat. Dalam keadaan lampu ruang depan padam, Kiko kembali mengeong keras. Ia mencakar pintu dengan kedua kaki depannya. Sebelum suara itu datang kembali, ku gendong Kiko untuk menjauh dari pintu depan menuju kamar, diikuti oleh ibu yang berjalan di belakang, sambil berbicara lewat telepon dengan ayah. Dan belum sempat kami memasuki kamar, suara ketukan pintu bertambah keras terdengar. Jantungku serasa ingin melompat. Saat itu, Kiko yang berada di gendonganku juga langsung melompat karena terkejut. Malam ini kami hanya mendapat gangguan ketukan pintu, dan malam-malam selanjutnya tidak bisa kubayangkan kengerian yang kurasakan bersama warga dusun.
Banyak yang bilang telah melihat pocongan di area kebun pisang serta di sekitaran makam. Bahkan para peronda yang biasa berjaga pun tidak luput dari gangguan pocong. Mereka bilang pocong tersebut memiliki wajah yang mirip dengan Rusiana. Ada yang bilang pocong, ada yang bilang kuntilanak. Kabar tentang Rusiana yang menjadi arwah penasaran segera merebak ke seluruh desa. Banyak yang bilang karena cara meninggalnya Rus yang tidak wajar. Ada juga yang bilang Lek Karim sengaja tidak membuka tali pocong Rus agar Rus menuntut balas atas kematiannya pada si pembunuh. Dan yang menjadi pembicaraan Fitri bersama Esti adalah Rus sengaja dibunuh kemudian digantung agar kematiannya seolah-olah akibat bunuh diri. Baru sebentar rasanya aku terlelap. Aku kembali terbangun karena suara ibu. Rin, bangun, sudah subuh. Suara ibu membangunkan diriku. Karena sudah terbiasa sedari kecil, saat subuh kami berangkat ke musola di ujung gang bersama-sama. Karena kakak perempuanku sudah menikah dan ikut bersama suaminya, maka hanya tersisa kami bertiga. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, jika hari Sabtu dan Minggu, aku mengantarkan ibu ke pasar untuk berbelanja. Hari itu belanjaan ibu sangat banyak, maka kami pulang menjelang pukul 8 pagi. Di sebelah rumahku terdapat garasi mobil dengan halaman yang cukup luas. Di sana terdapat juga pohon ceri dengan amben atau gaek untuk duduk bersantai. Sudah merupakan kebiasaan orang di kampungku, jika nongkrong atau sekedar mencari angin akan duduk santai di bawah pohon ceri. Seperti pagi itu, baru saja aku sampai di rumah, kulihat Fitri bersama Esti sedang petan, sambil membicarakan tentang kematian Rus. Kemudian kusiapkan semprotan selang untuk mencuci motorku. Baru saja kutuntun motor samping rumah, tepatnya di sisi kiri pohon ceri. Ibuku sudah kembali berteriak dari dalam rumah. Rini, sekalian motor ayahmu dicuci. Apa sih ibu ini? Gak mau ah, ikutan make juga kagak, sautku lantang. Oh begitu, ya sudah, pakaian kamu cuci sendiri, masak sendiri, cari makan sendiri. Kali ini ibu sampai keluar rumah sambil mengangkat bagian daster bawahnya sampai ke lutut. Kebiasaan ibu ini ah, jawabku kesal dengan suara pelan. Kamu terlalu perhitungan, jawab ibu sambil melotot ke arahku. Iya, kebiasaan marah deh. Akhirnya aku mengalah. Kamu juga doyan marah, tuding ibu ke arahku. Sedang Fitri dan Esti yang mendengar drama lokal yang kuperankan bersama ibu nampak cengengesan menahan tawa. Agak dekat ke sini loh Rin, di situ panas, ucap Fitri kepadaku. Tanpa menggubris ucapan Fitri, aku sudah sibuk dengan kanebo dan air, fokus mencuci motor. Awalnya mereka berdua sedang membicarakan tentang kematian Rus yang tidak wajar. Aku masih mendengarkan sambil mencuci motor. Obrolan semakin memanas dengan kemunculan kita bersama Vita. Rin, es rasa jeruk 2 ya, kata Vita sambil menunjuk kedua jarinya padaku. Sudah biasa jika yang doyan nongkrong di sini hanya gadis-gadis sebayaku, apalagi dengan ibuku yang berjualan es atau mie instan untuk dimakan di gaek bawah pohon ceri. Tidak sudi, jawabku singkat sambil terus mencuci motor. Kamu kok tega? Ada temennya di sini hanya pesan 2. Potong Esti saat itu. Kamu kok suka bikin aku miskin? Solidaritas lah. Gundulmu. Kalau gratisan aja doyan. Dengan adanya 4 gelas es yang mereka buat sendiri. Karena aku dan ibu sibuk, maka semakin lamalah obrolan mereka saat itu. Awalnya membicarakan tentang cowok, tapi berganti dengan bertambahnya 1 orang yang sama-sama tidak waras seperti mereka berempat. Destiani, atau nama imutnya Dedes, datang dengan membawa berita baru seputar pemuda di desa. Lengkap sudah, wanita-wanita yang doyan ngerumpi. Hingga akhirnya kita menyinggung soal Rus yang menjadi pocong. Kita bercerita jika semalam setelah ditemukannya jenazah Rus, ia melihat pocongan yang wajahnya mirip Rus. Pocongan itu muncul di ladang pohon pisang. Saat itu kita baru saja pulang setelah mengantar kakaknya ke stasiun.
Obrolan mereka semakin serius saat membahas Rus. Setelah kita selesai bercerita, kini giliran Esti yang menceritakan pengalamannya semalam. Semalam saat Esti hendak pulang setelah ia membantu mengemasi acara tahlilan di rumah Rus, ia tidak sengaja melihat foto Rus tengah menangis. Raut wajah Rus di dalam bingkai foto itu terlihat muram dan nampak sedih. Kemudian Esti melanjutkan ceritanya kalau ia melihat penampakan Rus dengan wujud yang lain. Rus berjalan mengitari sekeliling rumahnya. Malam itu Rus seperti orang yang sedang kebingungan. Aku yang tadinya mencuci motor tanpa sadar sudah berkerumun dengan posisi melingkari Esti. Aku tadi malam juga lihat Mbak Rus bertamu ke rumah. Seketika kami tersentak kaget karena suara itu bukan milik kami berenam. Itu adalah suara Dinda, adik sepupuku yang masih SMP. Dinda terlihat bingung karena kami berenam secara serempak memandang ke arahnya. Wajahnya terlihat malu-malu karena menjadi sorotan kami semua. Sambil mengelus Kiko yang berada di gendongannya, ia berkata, "Matanya masih ada kapasnya. Terus minta tolong dibukain tali pocongnya, Mbak." "Terus kamu bukain?" tanyaku penasaran. "Ya tidak, sama Mbak Pangki disuruh pergi." "Yang disuruh pergi siapa?" Kali ini giliran Vita yang bertanya. "Ya pocongnya lah Mbak, masa bapakku yang diusir?" jawab Dinda dengan nada suara malas lalu melengos. "Kapasnya tidak sekalian kamu copotin, Din," saut Fitri sambil tersenyum. "Ya tidaklah, Mbak Fitri emang beneran gila," jawab Dinda lalu melangkah menuju rumahku. "Loh Din, tunggu sebentar. Kamu kemarin di Karangkata sama siapa? Pasti pacaran ya?" teriak Esti menghentikan langkah Dinda yang sudah berada di depan rumahku. "Tidak loh Mbak, kan lagi kerja kelompok," jawab Dinda dengan muka memerah. "Kamu masih kecil sudah berani pacaran," kataku pada Dinda. Namun sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, Dinda sudah berlari memasuki rumah. Menjelang sore suasana sedang cerah. Ibuku terus menanyai tentang sepatu sebelah kanan milikku yang hilang. Dan kebetulan saat itu ada Susi dan Fitri yang sedang berbincang dengan duduk di atas motor. Segera aku panggil mereka berdua untuk menemaniku mencari sepatu sebelah kanan. Awalnya mereka enggan menemaniku karena jumlahnya ganjil. Beruntungnya Vita datang di saat yang tepat. Sambil menepuk bokong Vita, aku memintanya untuk menemani kami. Dengan adanya Vita, maka jumlah kami menjadi genap. "Fit, katanya kamu yang pertama kali lihat," tanya Susi pada Fitri setelah kami sampai di tempat aku dan Fitri jatuh dari motor kemarin. "Di pohon kenipu itu loh," tunjuk Fitri pada pohon kenitu di tengah ladang pisang. "Susi, coba ke sana, foto selfie biar viral." "Masa Rusa aja yang viral, lah kamu kapan?" goda Vita pada Susi. Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan mereka karena terlalu fokus mencari sepatu sebelah kanan yang kugunakan untuk melempar Fitri kemarin. Terdengar gelak tawa Vita bersama Fitri yang tiada hentinya sedari tadi. Lalu saat aku hendak meminta mereka untuk membantu mencari sepatuku agar cepat ketemu, yang kulihat saat itu hanya Fitri dan Vita yang melihat ke arah tengah ladang pisang, tepatnya di pohon kenitu. Awalnya aku tidak sadar jika Susi sudah berada di bawah sebelah kiri pohon kenitu, tepat di mana Rus pertama kali ditemukan. "Ya, begitu, sambil melet Sus, terus melotot," teriak Fitri pada Susi di tengah ladang pisang. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat Susi tengah mempraktekkan gaya Rusiana yang sedang tergantung. Sedangkan Vita malah sibuk memotret Susi dengan tertawa terbahak-bahak. "Gendang!" teriakku lantang. Meski suaraku terdengar keras, tetapi mereka bertiga malah acuh, tak peduli. Bersamaan dengan itu, tercium bau pandan berserta bau amis darah. Awalnya baunya samar, dan bau tersebut berasal dari tengah ladang pisang. Semakin lama baunya semakin tercium dengan jelas. Sedangkan Susi berlari ke arah kami dengan muka pucat. Tak kupedulikan lagi tentang sepatu kanan yang belum kutemukan. Kami berempat lari pulang karena bau pandan yang bercampur dengan bau amis darah. Dan ketika malam, teror hantu Rusiana dimulai. Dengan mengetuk pintu rumahku,
serta kata-kata yang membuatku bergidik ngeri karena Rusiana ingin mengembalikan sepatu sebelah kananku. Sehabis sholat maghrib, ayah sudah menuju ke rumah Pak Karim untuk melaksanakan tahlilan mendiang Rus. Saat itu ibu terlihat sibuk mengemasi dagangannya, padahal hari belum terlalu larut. "Ngapain tutup? Masih sore, Bu?" tanyaku pada ibu setelah berada di sampingnya. "Sepi, lagi pula juga sudah tidak ada orang lewat," jawab ibu tanpa menoleh ke arahku. Ia masih sibuk mengemasi dagangannya. "Oh," jawabku kalem lalu mengambil sebungkus Oreo di rak depan. Beberapa saat kemudian ibu tengah berbincang dengan Ari, pemuda dari desa sebelah yang kebetulan lewat dan berhenti di toko kami karena ingin membeli sebungkus rokok. Dari ruang tamu jelas sekali terdengar perbincangan ibu dan Ari. Saat itu Ari bertanya tentang sebab kematian Rus. Apa benar Rus meninggal karena gantung diri? Lalu kembali terdengar suara pemuda lain yang ikut bertanya mengenai kematian Rus. Kemudian perbincangan dihentikan oleh ibu. Sudah, tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal," kata ibu menutup pembahasan tentang Rus. Sebelum Ari dan temannya berlalu sempat terdengar salah satu temannya berkata jika Rus dulunya adalah mantan kekasihnya. Dan dari nada bicara pemuda tersebut, ia seolah tidak ikhlas jika Rus meninggal secara tidak wajar. Karena penasaran siapa pemuda tersebut, kubuka korden yang menutupi jendela kaca di ruang tamu. Dan ku tahu itu adalah suara Rio. Sedangkan yang satunya lagi masih belum ku kenal. Tidak jelas siapa pemuda tersebut. Karena lampu penerangan jalan yang biasanya nyala saat itu sedang padam. Di jalan depan toko ada 3 pemuda. 2 di antaranya yang ku kenal adalah Ari dan Rio. Sedangkan yang satunya tidak terlihat wajahnya karena mereka berhadapan ke arah rumah kita yang berhadapan dengan rumahku. "Heh, kenapa?" Aku terhenyak kaget mendengar suara ibu yang tiba-tiba sudah berada di sebelahku. "Temennya Rio itu loh, ganteng Rin," lanjut ibu dengan senyum menyeringai. "Apa sih ibu ini, bikin kaget aja," kataku dengan wajah merah menahan malu. Sambil menunggu kepulangan ayah, aku dan ibu membahas macam-macam topik pembicaraan tentang padi yang bulan depan akan panen. Dan apa saja, pokoknya basa-basi, ngalor ngidul. Setelah ayah pulang dari rumah Lek Karim, aku pamit tidur terlebih dahulu. Mataku terasa amat berat menahan kantuk. Baru sebentar badan rebahan di kasur, aku sudah tertidur pulas. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Aku terbangun dan mendapati bokong Kiko yang tidur di atas badanku, dengan bokongnya yang menghadap langsung ke arah mukaku. Pantas saja terasa berat dan hangat. Ternyata Kiko sudah tidur di atas badanku. Saat aku terbangun dalam posisi masih tidur terlentang di atas kasur, Kiko langsung meloncat lalu mondar-mandir seperti sedang kebingungan. Awalnya kupikir Kiko ingin buang kotoran. Lalu saat kubuka pintu kamar, Kiko hanya diam di atasku menatap ke arahku. Kemudian ia menoleh ke arah jendela dengan pupil kedua matanya yang mengecil. Sambil mengeram, diikuti bulu-bulunya yang mulai menegak, Kiko meloncat naik ke atas lemari pakaianku. Di atas lemari juga ia nampak masih gelisah. Ekor panjangnya berdiri dan beberapa saat kemudian ia kembali meloncat ke kasur, lalu turun dan memasuki kolong tempat tidur. Tingkah Kiko membuatku khawatir. Pasalnya kemarin Kiko juga bertingkah aneh. Bahkan saat itu lebih parah. Aku masih memperhatikannya sambil berdiri di samping pintu kamar. Suara ketukan yang kemarin terulang kembali. Mungkin itu sebabnya Kiko tidak tenang. Seiring suara ketukan pelan itu, Kiko seperti sedang menyauti dengan mengeong keras. Suara ketukan itu terdengar berkali-kali hingga akhirnya ayahku yang sudah tidak tahan membuka pintu depan. Sunyi, tidak ada seorang pun di luar sana. Saat ayah hendak kembali ke dalam kamarnya, suara ketukan pelan itu kembali terdengar. Namun saat ayah kembali membuka pintu, tidak ia temukan seorang pun di luar rumah. Hingga akhirnya ibuku berkata pelan saat kemunculan suara ketukan pelan di pintu depan. "Siapa?"
Saya Bude. Suara jawaban yang terdengar berat dari luar rumah. Siapa ya, Nduk? Suara sautan ibuku yang sedang bersama ayahku di ruang tamu. Saya Rus, Bu. Suaranya amat berat, hampir tidak jelas terdengar malam itu. Keringatku sudah membasahi baju yang kupakai. Berkali-kali juga aku menyeka keringat yang terus bermunculan di dahi. Apalagi saat mendengar suara yang mengaku bahwa dirinya adalah Rusiana. Ada apa, Tona? Tanya ibuku. Suara ibu seperti sedang menahan tangis. Bukan karena takut, tetapi karena merasa kasihan kepada Rus yang tidak tenang saat itu. Bude, mau mengembalikan sepatunya Erin. Mendengar jawaban suara Rus, karena suaranya amat mirip, hanya saja malam itu suaranya terdengar berat. Tangisku pecah seketika. Aku meringkuk bersandar di tembok kamar sambil menutup mulut agar suara tangisanku tidak terdengar oleh ayah dan ibuku. Suara ibu terdengar tertahan. Mungkin ia juga tidak percaya tentang sepatu sebelah kanan yang ku cari tadi sore belum juga ketemu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah dapur. Kupikir itu adalah ulah Kiko yang memporak-porandakan dapur karena panik. Tetapi dugaanku salah. Saat bulu halus Kiko menyentuh betis kakiku, saat itu Kiko merapatkan badannya ke kakiku sambil terus mengeong melihat ke ruang tengah. Ayah dan ibu langsung menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi di sana. Bahkan malam itu, suara kambing yang terletak di belakang rumah milik Mas Supri terdengar berkali-kali mengembek keras di tengah malam. Biasanya suaranya kambing milik Mas Supri terdengar jauh, di samping rumah kami yang tidak terlalu berdekatan, hanya berselang 4 rumah. Juga kandang kambingnya pun terletak jauh di belakang rumahnya. Tiba-tiba suara bedak di atas meja tiba-tiba terjatuh. Meski gelap, aku bisa melihat jika bedak milikku yang berjajaran ke lantai kamar. Belum sampai di situ, lenganku merasa adanya sentuhan telapak tangan dingin. Seketika aku berteriak lantang, panik. Sempat kulihat sepotong tangan putih, pucat, sedang memegang lengan kiriku. Mendengar suara teriakan anaknya, ayah dan ibu segera berlari ke kamarku. Saat itu badanku sudah basah oleh keringat. Berkali-kali ibu dengan sabar menyuruhku untuk beristighfar. Setelah sholat subuh berjamaah, aku bilang pada ibu jika badanku terasa sakit semua. Lagi pula hari ini hari Minggu, jadi ibu mengizinkan aku untuk bangun lebih siang. Jam 10 siang aku terbangun karena udara dalam kamar terasa pengap. Segera aku menuju ke toko dan mengambil 2 kotak susu coklat serta sebungkus roti. Ibu yang melihatku langsung melotot hendak marah padaku. Dengan nada malas aku berkata, "Nanti aku ganti." Raut wajah ibu langsung sumringah sambil membentuk simbol oke di tangannya. Ia menjawab, "Sekalian bayar sama yang kemarin loh, Rin." "Iya." Kemudian aku melangkah keluar hendak duduk di gaek bawah pohon ceri. Datang Pangki sambil menenteng kaleng kecil berisi pakaiannya yang hendak dicuci ke sungai. "Ngapain, Mbak?" sapa Pangki saat melihatku. "Kayang, masa tidak lihat mata kamu?" Sungutku kesal. "Timbang kosong mending ikut ke sungai, Mbak. Ramai di sungai," ajak Pungki. Akhirnya aku ikut bersama Pungki ke sungai. Letak sungai di desa agak jauh melewati persawahan. Baru saja aku starter motor Beat milik ibu. Ia sudah meneriaki aku dan Pongki yang sudah duduk di jok motor. "Rin, hayo kamu, mau ke sungai pakai celana pendek kayak gitu?" Karena motor sudah kulajukan, aku hanya berteriak pada ibu. "Nanti setelah selesai mandi aku ganti, Bu." "Awas kalau kamu jeburan," teriak ibu wanti-wanti. Ibu tidak suka jika aku keluar rumah hanya memakai hot pants. Alasannya adalah karena aku tidak menutup aurat. Melihat rumah Lek Karim, kuliah di dalam rumah ada beberapa orang sedang berbincang-bincang. Bau bunga kenanga masih tercium segar dari rumah Lek Karim, bapak kandung Ruth. Sampai di jalan tanah yang agak lebar, saat itu jalan sedang becek, parah karena aliran air meluber hingga jalan. Di depan sana ada seorang gadis yang ku tahu ia baru selesai mandi dan mencuci di sungai.
Timbul niat jahil dalam pikiran saat itu. Dia adalah Destiani, ratu gibah di desa kami. Seketika itu juga baju Dedes penuh lumpur basah akibat ulah jahilku. "Ah, dasar gila kamu!" teriak Dedes sambil melempar kedua sendalnya ke arahku. "Dasar kamu yang gila!" balasku juga sambil berteriak. Sampai di sungai kulihat sudah banyak gadis di desa kami yang mandi dan mencuci baju. Ternyata yang membuat sungai kembali ramai adalah aliran air PDAM sedang mati. Di antara banyaknya gadis serta ibu-ibu muda, ada Fitri, Vita, Gita, dan juga Esti. Kupikir mereka tidak ada niatan mandi atau mencuci karena yang mereka lakukan adalah berkumpul di batu besar di tengah sungai. Saat melihat kedatanganku, Fitri segera memanggil dengan melambaikan tangannya ke arahku. Sedang asik-asiknya mengobrol tentang Rusiana bersama Gita, Vita, dan Esti. Sedangkan Fitri masih sibuk dengan konser kecilnya bersama para bocah-bocah desa. "Hai gadis-gadis miskin!" teriak Susi yang baru saja sampai di bibir sungai. "Apa?" jawab Esti dengan wajah garangnya. "Tumben tukang kredit sama wanita simpanan Hendrik ada di sini," kata Susi lagi. "Maksudnya adalah aku, karena ibuku juga mengkreditkan barang ke tetangga. Dan yang dimaksud wanita simpanan Hendrik adalah Pungki. Pungki ini manusia, Wandu. Dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki juga bukan. Jadi biasa dibilang bencong desa kami." Kembali ke topik awal, kami berempat sedang serius mendengarkan cerita Esti yang menceritakan kisah Pak Karim, ayah Rus. Dari penuturan Enzi, selama 2 hari ini ia terus mendengar suara tangisan dari rumah Pak Karim. Bagi Enzi, genangan air bekas pemandian jenazah Rus masih ada sampai sekarang. Sangat tidak wajar. Logikanya harusnya genangan air tersebut sudah meresap ke tanah. Sebelum petang kira-kira hampir maghrib, Esti hendak mandi. Tapi keadaan kamar mandinya saat itu tertutup rapat. Esti tahu jika bapak dan ibunya sudah berada di rumah Pak Karim. Lalu adiknya juga sedang mengaji di musola. Terdengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Terlihat juga percikan air sedikit keluar dari celah bawah pintu. Saat itu Esti merasa merinding di sekujur tubuhnya. Lalu suara itu berhenti. Esti semakin penasaran dengan sosok yang mandi di rumahnya. Dari celah kecil Esti mencoba mengintip ke dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya ia ketika tahu sosok wanita sedang mandi di kamar mandinya. Sosok wanita dengan baju putih yang sudah basah, rambut panjangnya tergerai basah sampai ke lantai. Saat itu Esti hanya melilitkan handuk ke tubuhnya, berlari ke dalam rumah. Kakinya tersandung dan Esti jatuh ke terkulai. Beruntung saat itu keadaan rumah masih sepi. Ketika ia bangkit hendak menuju kamarnya, Esti menoleh ke belakang. Dan lagi, sosok-sosok yang diyakini Esti sebagai Rus itu sudah berdiri membelakanginya. Kami yang mendengarkan ceritanya sambil membayangkan kejadian yang ia alami. Esti sampai bergidik ngeri. Tidak bisa kubayangkan jika aku yang mengalaminya. Sepulang dari sungai, aku mampir ke rumah bibiku. Dan saking asiknya berbincang sambil menonton TV, aku sampai tidak sadar kalau ayah sudah pulang dari tahlil di rumah Pak Karim. Baru setelah aku lihat jam di tangan kanan, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Bisa bahaya kalau ketemu Rus. Ini batinku. Meski tidak terlalu jauh, perjalanan pulang melewati rumah Rus. Ada rasa ngeri tersendiri ketika melihat ke arah rumah Rus. Dan baru saja aku hendak berpamitan, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari luar rumah. Suara itu berasal dari rumah Lek Wandi, bapaknya Nurul, teman sekolah Dinda. Segera kami semua keluar rumah karena penasaran. Aku, Susi, Pungki, Dinda, Dana. Kedua paman serta bibiku sudah berada di depan rumah sambil melihat ke arah rumah Lek Wandi. Suara teriakan itu milik Nurul yang sedang meraung di depan rumahnya. Tanpa persetujuan dariku terlebih dahulu, Susi sudah menarik tanganku menuju rumah Lek Wandi untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Saat kami sampai di sana, tidak banyak warga yang datang. Hanya ada beberapa yang sedang memegangi tangan Nurul.
Ada ketakutan tersendiri saat aku melihat Nurul saat itu. Gadis seumuran Dinda tersebut sedang mengerang keras sambil meronta. Kesurupan anak itu, celetuk Susi yang berada di sebelahku. Sok tahu kamu itu, sautku malas. Lah itu lihat, air liurnya sampai menetes. Saat ini Nurul memang nampak mengerikan. Kedua bola matanya seperti terbalik dan memperlihatkan warna putihnya saja. Lalu banyak warga berdatangan mengelilingi Nurul saat itu. Sementara aku dan Susi tergeser sampai ke belakang, hingga kembali terdengar teriakan lantang di tengah malam. Kali ini teriakannya berbeda karena menyebut pocong, pocong, pocong. Saat aku berbalik hendak pulang karena sudah gelisah oleh keadaan saat itu, Susi menahanku. Mau kemana kamu? Pulang, dasar gila. Tangan Susi yang menahan pergelangan tangan langsung kutepis keras, lalu berlari pulang, sementara sebagian rumah warga mulai tertutup rapat. Rin, teriak Susi. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Apa? Sambil memperhatikan sekeliling karena jantungku terasa berdetak tak karuan. Pocong, kata Susi sambil berteriak padaku. Keringat sudah membasahi wajahku saat itu, lalu aku bertanya, mana? Di rumah Paman Karim, jawabnya sambil tertawa keras, sambil menepuk-nepuk pantatnya, mengejekku. Memang anaknya setan kamu, jawabku kesal. Kembali aku berlari untuk segera pulang, dan Susi masih dengan tingkah jahilnya, meneriakiku, pocong, pocong. Aku berbalik, ingin sekali ku tampar mulut busuknya. Ketika berbalik ke arah Susi, itulah mataku melihat jelas sosok pocong yang berdiri di samping tiang rumah Budi Lastri, tetangga Lek Wandi. Dengan wajah pucat serta kedua matanya tertutup kapas, pocong itu menghadap ke arah kerumunan orang di rumah Lek Wandi. Apa mungkin hanya aku yang saat itu melihatnya, sedangkan banyak orang di sana tidak sadar dengan kehadiran pocong tersebut? Aku berteriak kencang sambil berlari pulang, saat tiba-tiba pocong tersebut menoleh ke arahku. Kapas di mata sebelah kirinya sampai jatuh, dan aku melihatnya jelas bahwa pocong itu adalah Rusiana dengan wajah pucat serta kehitaman. Kedua lubang hidung tertutup rapat oleh kapas, nyaris tanpa ekspresi di wajahnya saat melihat ke arahku. Lari, itulah yang kupikirkan saat itu. Lari sekencang-kencangnya menuju rumah, tidak peduli dengan banyak pasang mata yang memandangku dengan keheranan. Seketika tubuhku jatuh tersungkur setelah menabrak NC yang baru saja berjalan dari depan toko ibu. Ayah kamu kemana? Tanya ibu setelah NC berlalu. Bukannya sudah pulang? Jawabku dengan mengerutkan dahi. Wajah ibuku nampak cemas saat itu. Aku bersikeras tidak mau ikut sewaktu ibu ingin ke rumah Lek Karim, karena ayah belum juga pulang hingga larut malam. Penolakanku tidak ada artinya. Ibu tetap memaksa agar aku ikut menemaninya pergi ke rumah Lek Karim. Saat aku dan ibu sedang tarik ulur, posisinya saat itu menarik tangan kiriku, dan tangan kananku bertahan pada tiang rumah hingga aku berkata, "Aku habis ketemu pocongnya Rus, Bu," dengan suara memelas. Mendengar ucapanku, tangan ibu yang tadinya bersikeras ingin menarik agar mau menemaninya ke rumah Lek Karim langsung melemah. Saat itu juga tanganku yang tadinya melingkar di tiang rumah bagian depan langsung kelepas. Apes bagiku, saat itu juga ibu langsung kembali menarik tanganku, hingga posisinya saat itu aku berada di bawah ketiaknya. Di depan rumah Pak Abdul, ibu baru melepaskan tangannya yang tadi mempiting leherku, hingga untuk bernafas saja susah rasanya. Tangan kempal ibu terus menyeretku hingga sampai ke depan rumah Lek Karim. Pandanganku fokus pada kerumunan orang di depan rumah Lek Wandi. Di sana nampak dua sosok yang sangat ku kenal. Mereka adalah Fitri dan Gita yang sedang melihat keadaan Nurul. Ada perasaan aneh saat berdiri di depan rumah Lek Karim malam itu. Rumah Lek Karim dan rumah Esti bersebelahan, dan di tengah-tengahnya terdapat jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor. Dari gang kecil dan gelap tersebut, aura aneh sangat terasa.
Aku sendiri tidak berani untuk memasuki rumah Lek Karim. Jadi kuputuskan untuk menunggu di luar sambil melihat ke sekeliling. Padahal keadaan malam ini ramai oleh orang, warga yang berada di depan rumah Lek Wandi. Tetapi aku seolah sedang sendirian di luar sana. Rasa takut pada gelap dimulai dari sana. Pada malam ketiga setelah kematian Rus, di gang gelap sebelah rumah Lek Karim dan Esti, ketika mataku terus tertuju pada gang kecil yang gelap tersebut, terlihat bayangan seseorang yang berpakaian serba putih sedang berjalan pelan ke arahku. Hanya bayangan samar yang kulihat secara perlahan semakin mendekat. Yang pertama kali terlihat saat bayangan tersebut terkena cahaya lampu di sebelah rumah Esti adalah pasangan kaki tanpa alas. Untuk pertama kalinya aku merasakan rasa takut yang teramat sangat. Perlahan sosok itu sudah terlihat jelas. Hanya menanti detik-detik bayangan hitam di bagian wajahnya tersinari cahaya lampu. Tidak ada yang kulakukan selain berdiri mematung, menanti dengan rasa penasaran. Siapa sosok gadis yang berjalan dari gang sempit tersebut? Jantung terasa berhenti berdetak saat itu. Ketika kulihat wajah yang sangat tidak asing di mataku terus berjalan pelan ke arahku. Dia adalah Rusiana, teman satu desaku, yang 3 hari lalu meninggal. Lemas rasanya seluruh badan ini saat kulihat dari kedua matanya mengeluarkan air mata darah. Bingung, mulut terasa keluh untuk berteriak. Takut setengah mati yang kurasakan saat itu. Apapun yang terjadi saat itu, aku hanya ingin bangun dari mimpi buruk. Rus semakin mendekat, bau amis darah tercium pekat di hidungku. Mata sendu Rus tidak lepas dari memandang ke arahku. Semakin dekatnya Rus membuatku melangkah mundur perlahan, hingga aku tersandung lalu bersimpuh di aspal. Saat itu tangan kanan Rus seolah ingin menggapai wajahku setelah dekat denganku. Jelas kulihat saat itu ia sedang membungkuk ke arahku hingga wajahnya sangat dekat denganku. Matanya terus terpejam, tak ingin kulihat wajah Rus yang tertutup rambut panjangnya. Hembusan angin perlahan menerpa wajahku. Tak bisa kuungkapkan betapa terkejutnya aku saat itu. Rus sedang meniupkan pelan wajahku saat itu. Dengan badan basah kuyup oleh keringat saat terbangun, betapa kagetnya aku saat itu. Banyak orang telah berkerumun di sampingku. Bahkan ibu juga menangis sambil terus memanggil namaku. Lebih kagetnya lagi saat kulihat foto Rusiana yang tertempel di dinding. Sambil berteriak kencang, aku berlari keluar rumah Lek Karim malam itu. Banyak mata yang memandang heran dengan tingkahku saat itu. Fitri yang mengetahui aku yang berlari dari dalam rumah Lek Karim segera mencegat. Dari Fitri juga aku tahu jika tadinya aku ditemukan tidak sadarkan diri di depan rumah Lek Karim. Malam itu benar-benar terasa mencekam. Banyak warga melihat penampakan pocong Rusiana. Bunyi detak jarum jam di dalam kamar beberapa menit yang lalu. Aku bangun dari tidur dengan keringat membasahi dahi dan leher. Setelah jatuh pingsan karena melihat arwah atau lebih tepatnya hantu Rusiana. Tak ada yang kulakukan selain duduk meringkuk, termangu, mengingat wajah pucat Rusiana. Jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku bangun saat itu. Seluruh badan ini rasanya sangat letih serta lemas. Perlahan kurai selimut tebal yang menutupi bagian kaki yang terasa amat dingin. Kuseka perlahan bulir keringat dingin di kening sambil memandangi sekeliling kamar. Saat itu aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasi. Tapi entah dari mana sosok tersebut mengawasi diriku. Kadang dari atas lemari pakaian, kadang dari pojok samping pintu kamar. Karena di situ tempatku mencantolkan pakaian yang masih bersih setelah kupakai. Angin berembus semilir dari luar rumah. Terdengar suara dedaunan kering yang tertepa angin. Di kamar ada satu jendela kaca berukuran lumayan besar. Lewat kaca jendela dengan gorden kamar yang sedikit terbuka, kedua bola mataku menatap ke arah luar, tepatnya di bawah tiang listrik dekat pohon jambu milik Pak Giman
yang tumbuh di halaman rumahnya. Awalnya samar, tapi saat kupicingkan mata, tepatnya di bawah pohon jambu air itu, sosok gadis berkaos merah yang tadi kukira adalah bayangan tumpukan jagung kering yang ditutupi terpal semakin memperjelas jika sosok itu benar-benar seorang wanita. Terus, ucapku lirih ketika wajah sosok wanita yang tak asing bagiku. Ya, dia Rusiana. Saat ini sedang duduk di kursi kayu di bawah pohon jambu air milik Pak Giman, sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya yang tidak menapak pada tanah. Kedua mata sayu milik Rusiana terus menatap ke arahku, dan aku hanya melihatnya dari balik jendela kamar tanpa bisa menggerakkan badanku. Sampai leherku terasa sakit karena menoleh ke arah kiri terlalu lama. Di kota asalku, Malang, bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Pagak, jika dini hari pasti muncul kabut tebal. Bagi aku sendiri, fenomena kabut tebal sudah biasa. Tapi yang luar biasanya lagi adalah sosok Rusiana yang tadinya duduk di bawah pohon jambu air tiba-tiba menghilang bersamaan kabut tebal tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Kerebahkan lagi badanku di atas kasur sambil menatap langit-langit kamar. Sosok Rusiana terus terbayang di dalam pikiranku. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang yang mati secara tidak wajar akan menjadi arwah penasaran dan terus bergentayangan sampai 7 atau bahkan 40 harinya. Tidak bisa kubayangkan jika Rusiana akan terus datang pada malam hari dan menghantui siapa saja termasuk diriku selama 40 hari setelah ia meninggal. Padahal baru 3 hari yang lalu dia meninggal sudah membuat gempar sebagian warga. Apalagi desas-desus tentang kematiannya. Lampu ruang tengah menyala, pertanda ayah dan ibuku sudah bangun dan bersiap untuk ke musola. Pagi itu mereka tidak membangunkanku. Meski sebenarnya aku sudah bangun, tapi untuk pergi ke musola, rasanya badanku terlalu lemas. Rin, bangun nak, sarapan sudah jam 8 loh. Suara ibu membangunkan diriku. Mendengar jam 8, tubuhku refleks bangun dari posisi tidur, karena waktu berangkat kerja sebentar lagi. Buru-buru aku memasuki kamar mandi lalu segera meraih sikat gigi beserta pasta gigi. Tanpa mandi terlebih dahulu, yang penting cuci muka agar terlihat segar. Sebenarnya apa masalah Rusiana sehingga ia nekat mengakhiri hidupnya? Seberapa beratkah masalah yang ia tanggung hingga dia sendiri tidak sanggup menjalaninya? Semakin kupikirkan, semakin berat rasanya kepalaku saat ini. Memang setelah 7 hari meninggalnya Rusiana, kampung menjadi normal kembali. Kami mulai melupakan kehadirannya sejak Rusiana tidak pernah menampakkan wujudnya kembali. Tetapi dengan kejadian tersebut, aku mulai sadar jika mereka yang tak kasat mata memang ada. Dan kalian tahu apa penyebab dia bergentayangan? Ternyata ia meninggal dibunuh oleh seseorang. Kenapa aku tahu? Karena sejak saat itu, aku merasakan kehidupan sehari-hari yang kujalani terasa berbeda. Karena aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Hampir saja aku stres dan putus asa dengan yang kualami. Karena setiap malam, bahkan setiap waktu, Rusiana selalu datang padaku untuk meminta pertolongan. Memang dia menunjukkan seseorang yang telah membunuhnya. Namun hal itu juga membuatku merasa tertekan. Bagaimana tidak? Aku tahu pembunuh Rusiana, namun tidak bisa langsung menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai makhluk lain di kehidupanku, tentu saja membuatku semakin terlihat aneh di mata orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang mempercayai diriku saat itu, bahkan keluargaku sendiri, mengenai bagaimana aku bisa melihat mereka yang tidak kasat oleh mata biasa adalah ketika Rus meniup kedua mataku. Ceritanya saat itu 7 hari terakhir Rus menghantui desa. Dia datang ke setiap rumah warga dengan wajah pucat. Ditambah lagi yang membuat kami ketakutan adalah dia berjalan pelan menghampiri rumah-rumah warga
lalu mengetuk pintu setiap rumah. Rambut panjang dengan kepala tertekuk ke samping kiri, layaknya tulang leher yang patah. Dan malam itu dia mendatangi rumahku, sekitar pukul 1 dini hari. Dengan suhu udara yang sangat dingin, aku terbangun. Karena kurasakan selimut yang kukenakan seperti ditarik ke arah bawah. Saat ku tarik kembali untuk menutupi badan, selimut tersebut kembali ditarik ke bawah. Kejadiannya terus berulang-ulang sehingga akhirnya aku bangun, lalu mengutuk siapa saja yang telah menarik selimut. Tanpa pikir panjang lagi, aku melanjutkan tidur karena kantuk tak bisa kutahan lebih lama lagi. Namun baru beberapa detik aku memejamkan mata, terasa ada yang aneh di tempat tidur malam itu. Posisinya saat itu, aku tidur sambil memeluk guling dengan seluruh badan tertutup selimut tebal. Tiba-tiba beberapa helai rambut mengganggu yang membuat risih wajahku. Awalnya kukira itu adalah rambut milikku, namun ketika kembali kusibahkan rambut tersebut, seperti tidak ada habisnya. Untuk terakhir kalinya jemari tangan menyentuh rambut tersebut baru terasa berbeda. Lebih kasar serta sangat lepek dan tentunya sangat tebal dan panjang. Baru kusadari jika ternyata rambut tersebut bukanlah milikku. Sadar bahwa ada yang janggal, aku tidak berani membuka kedua mata saat itu. Meski jantung sudah berdebar tak karuan dibuatnya. Dingin, amat dingin yang kurasakan saat itu. Guling yang semula menemani tidur setiap malam tiba-tiba berubah menjadi sosok tubuh manusia, meski tidak melihatnya secara langsung. Namun dari bentuk lekukannya dapat kupastikan jika itu adalah tubuh manusia dengan suhu badan yang teramat dingin. Hembusan nafas berat yang pelan dari belakang yang terasa dingin membuat aku terkejut seketika saat itu. Mataku terbuka, namun lebih terkejut lagi karena saat tahu jika dugaanku ternyata benar, bahwa guling yang kupeluk berubah menjadi sosok Rusiana. Seluruh wajahnya tertutup oleh rambut tebal, hanya menyisakan kedua bola mata yang menatapku dari celah-celah rambut. Seluruh tubuh terasa lemas seketika itu juga, namun getaran di badan mulai muncul akibat rasa takut yang terus terpupuk oleh kehadiran Rusiana. Mental seolah ditekan sampai ke dasar, sehingga yang bisa kulakukan hanyalah diam dalam kepasrahan. Menyerahkan semuanya pada Sang Pencipta adalah jalan satu-satunya yang bisa kutempuh. Bantal sudah basah kuyup oleh air mata, dan Rusiana masih menatap ke arahku lama. Bola matanya menyisakan warna putih dengan banyaknya guratan merah yang menjalar pada kedua mata Rusiana, membuat ngilu hati. Apalagi saat itu posisiku sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berteriak memanggil bantuan. Penyesalan mulai menghampiri diriku saat itu. Jika saja tadi aku menuruti apa kata ayah, mungkin Rusiana tidak akan datang jika saja aku membaca doa terlebih dahulu sebelum tidur. Air mata terus keluar tiada hentinya dari kedua pelupuk mataku. Bibir bergetar terus menyebut asma Allah dengan mata terpejam erat. Pada akhirnya dia memang menghilang, namun hanya sekejap. Saat badan yang letih kupaksa untuk bangkit lalu menghampiri ayah dan ibu di kamar mereka. Siapapun jika berada di posisiku saat itu juga akan melakukan hal yang sama. Tidak ada orang bodoh yang ingin mengulangi tidur di tempat yang sama, meski itu adalah kamarnya sendiri. Begitu juga diriku saat itu. Aku lebih memilih pergi dari kamar dan bergabung bersama ayah dan ibu. Setelah meneguk 4 gelas air putih untuk menghilangkan dahaga yang kurasa, baru kuceritakan semua yang terjadi di kamar jika Rusiana datang. Namun baru saja aku bercerita sampai tengah, dari arah dapur terdengar suara gaduh yang amat berisik. Suara piring dan sendok yang berjatuhan, bahkan seisi dapur seperti sedang diobrak-abrik secara brutal. Ayah segera mengambil tindakan saat itu. Beliau langsung bergegas menuju arah dapur, disusul ibu di belakangnya yang penasaran dengan apa yang terjadi di dapur kami malam itu. Sementara aku hanya berdiri mematung di ruang keluarga.
Kembali lagi aku terkejut dengan sentuhan tangan dingin yang secara tiba-tiba menyentuh pergelangan tangan secara sengaja. Hal yang tidak dapat pernah bisa aku lupakan saat itu. Saat aku terkejut sambil menoleh ke arah tangan yang menyentuhku di sebelah kanan. Di sana, lampu ruang secara tiba-tiba berkedip secara cepat, layaknya lampu yang terputus aliran listriknya. Keringat dingin mulai bermunculan kembali di seluruh badanku. Kulihat jelas sosok Rusiana yang berdiri di samping tembok sambil memperhatikan diriku. Jantung terasa melompat keluar kala Rusiana berlari ke arahku sambil berteriak kencang. Dengan mimik muka marah, ia berhenti ketika wajah kami saling bertatap muka. Apa yang kulakukan saat itu? Tidak ada, karena seolah seluruh dunia terasa berputar lalu runtuh seketika. Untuk kedua kalinya, Rusiana kembali meniup kedua mataku sebelum aku jatuh pingsan. Pagi harinya aku bangun dan mendapati sudah berada di kamarku sendiri. Kudengar ibu sedang berbicara dengan beberapa orang di depan toko, tepatnya di bawah pohon ceri di halaman samping rumah. "Erin sakit kah, Bude?" Suara Vita yang menanyakan kabar diriku pagi itu. "Iya, biasanya panas dingin." "Fitri kayaknya juga sakit parah," sahut Dedes asal. Suara langkah kaki mulai terdengar ke arah kamar tempatku berada saat itu. "Rin, pakai sakit segala. Gak keren kalau kamu sakit," kata Susi yang langsung memasuki kamar lalu duduk di sisiku yang sedang tertidur lemah. "Kamu pikir aku ini setan, tidak boleh sakit?" sahutku dengan nada malas lalu membenamkan wajahku di balik bantal. Suatu ketika, sambil memanasi mesin motor Vario putihku, kulangkahkan kaki ke dalam toko lalu mengambil 2 kotak susu favoritku. Sebuah teriakan keras di pagi hari membuat semua orang yang sedang berkumpul di depan rumah memandang ke arah asal suara teriakan keras tersebut. Bahkan aku sampai berhenti sejenak menyedot susu kotak yang sedang kupegang karena terkejut. Semua orang tahu jika cara meninggalku tidaklah wajar. Seluruh mata memandang ke arah sumber suara tersebut yang berasal dari rumah Fitri. Dan betapa terkejutnya kami pagi itu manakala melihat Fitri yang bertingkah laku aneh layaknya orang yang sedang kesurupan. Aku tidak terima. Kasihan ibuku. Pokoknya aku bawa yang membuatku seperti ini. Teriakan lantang penuh marah yang keluar dari mulut Fitri pagi itu. Kemudian semua orang berlari menuju ke arah rumah Fitri, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Sedangkan aku hanya berdiri di depan pintu sambil mengarahkan pandangan ke depan rumah Fitri dengan banyaknya orang yang sudah berkerumun. "Ada apa toh?" sapa Vita yang baru saja datang setelah menghentikan laju motornya padaku. Aku hanya menggelengkan kepala pelan yang kulakukan saat itu, karena aku juga tidak tahu pasti kejadiannya. Tetapi aku tahu suara itu sangat mirip dengan suara Rusiana. Bahkan amarahnya pun sama persis. Vita yang saat itu sudah mengenakan seragam kerja dengan motif dan warna yang sama persis seperti milikku. Karena kami memang dalam satu perusahaan yang sama. Hanya saja kami berdua berbeda regu atau kelompok. Tanpa menunggu persetujuan Vita, langsung menarik pergelangan tanganku, lalu bergegas menuju ke depan rumah Fitri. Di sana, tubuh Fitri sedang ditahan oleh beberapa pria. Karena jika tidak, Fitri bisa melukai dirinya sendiri. Lek Marni, ibunya Fitri, nampak syok dengan apa yang dialami putrinya. Wanita parubaya tersebut terus memanggil-manggil nama putrinya sambil menangis terseduh. Fitri, eling nak." Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya sadar, Fitri makin kalap tak karuan. Semua yang dijangkau oleh kakinya ia tendang sekuat tenaga. Dan kami hanya bisa melihat sambil menahan ngilu di hati. Atau lebih tepatnya merasa kasihan atau takut. Belum sampai di situ, kemudian Fitri ngacak-ngacak rambutnya, lalu menjambak. Puluhan rambut terlepas dari kulit kepalanya. "Masa anak itu dimasuki Rusiana sih?" kata Susi saat kami bertiga baru beberapa langkah keluar dari halaman rumah Fitri.
Mulutmu itu loh, kalau bicara apa tidak bisa pelan? Saut Vita yang berjalan di sebelahku sambil menatap sinis ke arah Susi. Kan aku hanya menebak, sialan. Jawab Susi cepat beralasan, memanyunkan bibirnya ke depan. Sudah, sergaku mencegah kedua orang yang hendak berdebat di pagi hari. Singkat cerita, kulihat Esti bersama Vita sudah berada di depan rumah. Tidak jelas apa yang sedang mereka obrolkan. Baru saja aku menanggalkan handuk, hendak berganti pakaian. Pintu kamar sudah diketuk dari luar. Suara ketukan di pintu kamar sempat membuatku tersentak kaget. Baru saja mendengar suara yang tidak asing bagiku sambil menghela nafas lega. Kusaut, "Iya, sebentar." Susi datang kapan ia mau. Sudah seperti Rusiana saja, pikirku. "Ayo, anak-anak sudah menunggu," lanjut Susi dari luar kamar. Tanpa menunggu persetujuan dariku terlebih dahulu, Vita, Susi, dan Esti memaksa diriku untuk mengikuti kemana mereka pergi. Tempat yang dituju adalah rumah kedua milik Vita. Sebenarnya rumah tersebut akan dikontrakan, karena sampai sekarang rumah tersebut belum laku alias kosong tanpa penghuni. Oleh remaja perempuan di kampung digunakan sebagai tempat berkumpul membahas obrolan ringan. Letak rumah Vita yang kedua sedikit jauh. Setelah sampai di sana, kulihat motor Dedes berjejer dengan satu motor yang tidak kukenal. Kemudian di dalam rumah, Dedes sedang berbincang serius dengan seorang pria jangkung. Umurnya sekitar 45 tahunan. "Nah, sudah berkumpul semua. Ayo cepat dimulai rapatnya," ucap Dedes setelah tahu kami sampai. Rupanya Esti tadi berboncengan dengan Dedes untuk menemui pria jangkung yang duduk sambil sesekali menyeruput kopi di depannya. Rencana itu sama sekali tidak aku ketahui. Dari posisiku saat itu, diharuskan mengikuti rencana mereka berempat yang mengundang seseorang yang dinilai sudah malang melintang di bidangnya. "Begini Mbak, semua yang ada di sini, semua ini yang sedang kalian hadapi adalah arwah yang sangat ganas, yang dipenuhi oleh dendam." "Terus gimana solusinya Om?" tanyaku cepat merespon pembicaraan orang tersebut. "Kita butuh metode untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut." "Siapa tadi namanya?" "Rusiana." "Nah iya, intinya kita butuh metode untuk berinteraksi dengan roh Rusiana." Kemudian orang tersebut menjelaskan lebih jauh lagi mengenai rencananya. Terbesit di pikiranku siapa yang mengundang orang ini ke sini. Mataku melirik ke arah Esti saat itu. Tebakanku mengarah pada Esti dan Dedes. Pasti dua makhluk tersebut yang mengundang pria yang menyebut dirinya bisa menghentikan teror Rusiana agar tidak menghantui desa kembali. Jadi sekarang saya butuh dana sekitar 900.000 untuk membeli barang-barang yang akan digunakan memanggil roh Rusiana agar bisa berinteraksi langsung dengan rohnya. Semua mata teman-teman memandang ke arahku saat itu. "Apa-apaan ini?" Sorot mata penuh harap agar aku mau menalangi uang sebesar 900.000 tersebut lebih dahulu. Karena mereka tahu aku baru mendapatkan gaji hari itu. Sedangkan aku sendiri saja belum tahu nama pria tersebut. Ditambah lagi bukankah tidak wajar langsung percaya begitu saja pada orang yang baru dikenal. Akhirnya aku mengalah. Pembayaran kami lakukan memakai metode transfer. Maka pria tersebut terlihat berbinar ketika mengetahui nominal saldonya bertambah. "Sudah masuk Om?" tanyaku dengan nada ketus sambil melirik teman-teman secara bergantian. Entah kenapa saat itu perasaanku terasa sangat ragu dengan orang tersebut. Meskipun kata-katanya bisa meyakinkan kami, namun dalam hati aku masih merasa ada yang janggal. Jam digital berwarna pink yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat. Hawa terasa mulai dingin. Perbincangan mengenai Rusiana terus berlanjut hingga kedua mataku menatap sosok yang selama ini sangat kami kenal. Ya, dia Rusiana. Secara tiba-tiba sudah hadir dan berdiri di belakang pria yang kami kenal sebagai dukun pengusir setan. Hening, kedua telinga sudah tidak bisa lagi mendengar suara yang saling beradu argumen mengenai Rusiana. Kepalaku tertunduk lesu. Sesaat pun tidak berani kupalingkan wajahku ke arah Rusiana yang berdiri mengamati kami dengan tatapan mata bencinya.
Badan terasa bergetar dengan sendirinya, seakan sedang mengalami kehampaan di tengah keramaian yang kualami saat itu. Sampai akhirnya Susi berteriak keras sambil menunjuk ke arah belakang si dukun. "Loh, itu kan Rus!" teriaknya lantang sambil terkejut. Bodohnya lagi Enzi malah menimpali omongan Susi. Lah iya. Semua orang yang berada di sana terkejut seketika dengan adanya Rusiana yang sudah hadir secara tiba-tiba. Dapat dipastikan beberapa saat kemudian kami berhamburan lari keluar rumah secara serempak dengan pontang-panting. Lah iya, kan sudah ada dukunya, ngapain kita lari? Bukannya yang dicari Rusiana? Ucap Vita. Dukunya saja ikut lari, ah sialan. Umbatku geram sambil mengatur nafas yang tersenggal akibat berlari. Waduh, susah, hilang duit Murin, kata Susi kemudian. Ah bangkai ah. Umbatku meluapkan kekesalan. Dalam hati saat ini, aku benar-benar mengutuk mereka dengan sumpah serapah. Karena uang hasil gajianku beserta lemburan hilang dalam sekejap mata begitu saja. Tiba-tiba suara klakson motor yang melaju ke arah kami berlima terdengar. Dan kalian tahu siapa yang menaiki motor tersebut? Dia adalah Ari. Nama yang Fitri bisikan padaku tadi pagi sewaktu dia kesurupan. Lebih terkejutnya lagi saat kami berlima melihat Ari dengan wajah pucat dengan rona mimik panik. Tengah membonceng pocongan Rusiana duduk menyamping di jok belakang motor yang Ari kendarai malam itu. Bagai disambar petir tengah malam, kami berlima yang melongo dengan kejadian janggal yang terlihat oleh mata langsung berteriak histeris secara bersamaan. Kami berteriak seperti orang kesetanan. Kembali kami berlari pontang-panting tak karuan arahnya. Tadi, sesaat kami terpaku oleh pemandangan Ari yang membonceng pocong Rusiana. Setelah melewati dan jaraknya tidak terlalu jauh, tiba-tiba pocong Rusiana secara mendadak menoleh ke arah kami. Anehnya lagi pocongan tersebut tengah tersenyum menyeringai pada kami berlima. Satu kejadian yang tidak pernah kukira olehku adalah ketika Rusiana menuntut balas atas kematiannya. Benar kata sebagian orang, jika arwah tidak bisa menyentuh atau bahkan membunuh manusia secara langsung. Namun Rusiana terus menampakkan wujud seramnya pada mereka yang telah membunuhnya. Rasa takut bercampur rasa bersalah atas kematian Rusiana membuat mereka terus-menerus dihantui Rusiana yang datang meminta pertanggungjawaban. Malam itu kami berlima lari kalang kabut tak karuan arahnya. Perasaan kalut bercampur ketakutan memaksa kami untuk melangkahkan kami kembali lebih cepat dari sebelumnya. Lelah, letih, bahkan kedua kakiku terasa berat untuk melanjutkan langkah. Ditambah lagi saat itu aku hanya bersama Esti, sedangkan 3 orang temanku berpisah entah kemana. Keadaan semakin parah ketika kami berdua sadar jika sudah terlalu dalam memasuki jalan setapak menuju arah pegunungan. Entahlah untuk yang keberapa kalinya kami berdua berbelok menyusuri jalan setapak di tengah gelapnya malam. Esti menepuk pundak sebelah kananku. Ia memberi isyarat agar beristirahat sejenak. Lagi pula kami sudah berada di tengah-tengah kebun pepaya. Perasaan masih was-was takut jika Rusiana datang kembali. Kami berdua terpaksa duduk di rumputan sebelah kebun sambil menselonjorkan kaki agar tidak kram. Berkali-kali terus kupijat betis yang terasa mulai keras. Lama-lama dari kejauhan terdengar beberapa orang sedang berbincang. Karena jauh, suara 2 orang tersebut tidak terlalu jelas terdengar. Es, kamu dengar nggak? Tanyaku membuka percakapan di sela-sela kesibukan kami yang terus memijit betis masing-masing. Seperti suara anak laki-laki dan perempuan ya? Jawab Esti menghentikan tangannya, lalu mulai menajamkan pendengarannya. Masa orang panen pepaya? Ah gila kamu, mana ada panen pepaya malam-malam? Awalnya kami berdua seperti mendapatkan angin harapan untuk keluar di tengah ladang pepaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ayo cepat disamperin, siapa tahu kenal dengan kita. Ajak Esti mulai berdiri lebih dahulu. Hal itu harapan kami satu-satunya karena kami berdua tersasar
dalam gelap di tengah ladang pepaya. Semakin lama suara dua orang tersebut semakin jelas. Langkah kaki yang tadinya gontai dan sempat kembali bersemangat untuk menyambut harapan agar kami bisa pulang membuahkan hasil yang sia-sia. Semakin kami berdua mendekat, suara dua orang yang berbeda jenis tersebut berubah menjadi suara desahan dan erangan kenikmatan. Dek, jantung seperti berhenti berdetak saat itu juga. Yang tadinya kami kira adalah dewa penyelamat, ternyata adalah sepasang orang mesum yang melakukan persetubuhan di tengah ladang pepaya. Langkah kami langsung terhenti saat itu. Tidak ada niatan lagi untuk lebih mendekatkan ke arah dua orang yang belum kami kenal. Aku dan Esti saling melempar pandang heran. Dari wajah kami saat itu muncul rasa penyesalan seketika. Orang sedang bersenggama, sialan, umpatku lirih saat bertatapan muka dengan Esti. Sedangkan Esti malah terkekeh sambil menjawab, "Ah, memang binatang." Lalu melengos. Memang dasarnya Esti bukannya menjauh dari sana waktu itu. Dia malah menuruti rasa penasarannya pada dua orang yang sedang melakukan hal itu di bawah pohon waru. Awalnya ku tepis keras tangan Esti yang mengajak untuk melihat siapa orang pemain tersebut. Kami berdua kokoh dengan pendirian masing-masing. Aku yang akan pergi dari sana dan Esti yang ngeyel karena penasaran siapa mereka berdua. Akhirnya aku mengalah karena Esti bilang jika mengikuti mereka berdua nantinya kami bisa pulang. Masuk akal juga menurutku ide Esti waktu itu. "Terus kapan pulangnya?" tanyaku lirih sambil berjalan mengendap-endap di belakang Esti. "Ya kita tunggu saja sampai mereka selesai bermain kuda-kudaan," jawab Esti asal, bukannya marah atau kesal. Waktu itu aku malah hampir tertawa terbahak-bahak karena jawaban Esti. Setelah jarak cukup dekat, sekitar 8 meter dari dua orang yang bersenggama, kami berdua mulai mengamati wajah mereka satu persatu. Berkali-kali ku dengar Esti menelan ludahnya sendiri. "Mukamu sedang terangsang," wajahku kesal ketika berkali-kali mendengar Esti menelan ludahnya. Tidak ada pilihan bagiku selain berdiam di tempat saat itu. Hati menyuruh untuk lekas pergi dari sana saat itu juga. Namun bila pergi sendiri, rasa takut akan bayang-bayang Rusiana masih terus menghantuiku. Esti masih menyaksikan adegan demi adegan, sementara aku mengutuknya dalam hati. "Tuhan, maafkan temanku ini." Kusandarkan punggung pada batang pohon pepaya. Jujur meski aku sendiri penasaran dengan si lelaki yang sedang menggenjot lawan mainnya itu. Aku lebih memilih memunggungi mereka. Dan lagi wajah pria itu terasa tidak asing, meskipun samar karena gelap. Suara pemuda tersebut pernah ku dengar. Hingga tangan Esti yang secara tiba-tiba memegang lenganku dengan gemetaran membuat tubuhku menjingkat karena kaget. Sebelum teriakan lantang kedua anak manusia yang sedang indekhoi itu memecah kesunyian malam, aku dan Esti melihat kehadiran Rusiana yang berdiri tepat di depan mereka berdua. Bau busuk yang bercampur kotoran, berbaur dengan bau amis darah tercium di hidung seketika itu. Nanar mataku memandang ke arah Rusiana yang berdiri tegap dengan kepala miring ke samping, ditambah lidah panjang yang terjulur keluar. "Setan!" teriakan terakhir yang ku dengar sebelum mereka lari tunggang langgang, tanpa mengenakan pakaian di tengah malam. Si pria lari terlebih dahulu meninggalkan pasangan wanitanya. Mataku masih menatap ke arah Rusiana yang kemudian berjalan pelan menghadap ke bawah pada si wanita dengan tatapan jijik, atau lebih tepatnya dengan sorot mata penuh amarah. Jemari tanganku refleks menutup mulut Esti malam itu, karena hampir saja Esti berteriak keras mengalahkan teriakan kedua manusia tanpa busana di depan sana. Bahkan aku sampai tidak sadar jika Esti telah menggigit jari manisku. Mataku masih mengawasi Rusiana di sana. Setelah perempuan itu pingsan, Rusiana melayang, menyusul pemuda yang sempat lari terlebih dahulu tadi. Karena firasatku mengatakan jika salah satu dari mereka ada hubungannya dengan kematian Rusiana. Tanpa sadar aku sudah berjalan tergesa-gesa,
menghampiri wanita yang pingsan karena Rusiana tadi. Karsina, kataku terbata karena aku sendiri sebenarnya tidak percaya dengan yang kulihat saat itu. Bagaimana mungkin gadis polos seperti dia bisa melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu? Apalagi dengan statusnya yang masih belum menikah. Lalu siapa sebenarnya pria yang tadi bersenggama dengannya? Pikiranku mulai menebak-nebak siapa pria tersebut. Banyak nama pria yang muncul dalam pikiranku, termasuk nama Ari. Karena Fitri yang waktu kesurupan sempat membisikkan satu nama, yaitu Ari. Suatu keputusan konyol dengan memilih mengikuti arwah Rus yang sedang terbang mengejar pria yang belum kami tahu namanya tadi. Esti sangat antusias ketika itu. Semangatnya membuatku mengalahkan rasa takut dengan sosok Rusiana. Jujur saja, saat itu aku mulai sadar jika sebenarnya Rus tidak menakuti atau bahkan menyakiti kami. Bahkan seolah Rus ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuhnya. Pekat malam mulai berubah karena kehadiran cahaya rembulan di malam hari. Jiwaku bergelora, entah apa sebabnya. Seolah rasa penasaran dengan sosok pria yang sedang lari oleh kejaran Rus mengalahkan rasa takut. Beberapa kali juga aku dan Esti harus jungkir balik karena kaki kami terantuk gundukan tanah. Nafas kami saling memburu, hawa dingin malam sama sekali tidak terasa karena badan kami terasa panas dengan banyaknya keringat yang bercucuran. Tidak ada niatan untuk berhenti sejenak saat itu. Kaki kami terus berlari mengikuti sayup-sayup suara tawa dari Rusiana yang terdengar amat menyeramkan. Suara tawa dari makhluk berwujud kuntilanak, seolah sedang menikmati rasa takut buruannya. Semakin jauh kami berdua berlari, semakin menipis juga tenaga kami. Namun satu hal yang membuat semangat kami berdua terus berjuang, yaitu tentang apa yang akan dilakukan Rusiana pada pria itu. Bayangan dalam pikiranku sedang memperagakan adegan Rusiana yang mencekik leher atau cakar tajam yang keluar dari jemari Rusiana nantinya. Suara teriakan keluar dari mulutku tertahan kala kaki kanan kembali terantuk gundukan tanah keras. Secara refleks, tangan langsung memegang kerah jaket bagian belakang yang dikenakan Esti saat itu. Suara badan kami berdua yang jatuh tersungkur ke tanah secara bersamaan. Karena malam itu aku mengenakan celana berbahan jeans dengan sobekan kecil di bagian kedua lutut, membuat luka ringan serta sayatan kecil di lutut sebelah kiri. Mulut mengerang karena rasa sakit setelah terjatuh. Sementara Esti yang juga terjatuh tidak jauh dari posisiku berada saat itu juga terdengar mendesis merasakan nyeri. "Jangan, Rus, tolong maafkan aku." Suara seorang pemuda terdengar memohon ampunan pada Rusiana dengan bibir gemetaran ketakutan. Esti memandang ke arahku. Ia memberi isyarat agar kami lebih mendekat guna melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di tengah-tengah curah turunan yang tidak terlalu menjorok ke bawah, terlihat seorang pria tanpa satu pun pakaian sedang berlutut sambil memohon ampunan pada Rusiana yang berdiri tepat di depannya. "Ampun, Rus, ampun, tolong maafkan aku." Suara pemuda tersebut memohon ampun kepada Rusiana untuk kedua kalinya. Dari kedua pelupuk mata pemuda tersebut sudah dibanjiri oleh air mata penyesalan. Namun yang terjadi malah tidak ada jawaban dari mulut Rusiana saat itu. Bibirnya tetap terkatup dengan sorot mata kebencian memandang ke arah pemuda yang sedang berlutut memohon ampun padanya. "Rio," desis Esti yang sedang tengkurap di sebelahku. Sebelumnya kami berdua sempat merayap bagaikan seorang tentara di tengah ladang yang ditanami bibit semangka. Kami berdua mengenali pemuda yang bernama Rio tersebut. Dia adalah teman akrab Ari. Di mana ada Ari, pasti ada Rio di sana. Jantung kami berdua berdetak lebih cepat malam itu. Seolah sedang menyaksikan film horor, mata kami terpaku pada kejadian Rusiana yang menuntut balas atas kematiannya. Sempat kukira jika Rusiana akan menerkam Rio malam itu.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rusiana secara tiba-tiba menghilang dari pandangan Rio, bahkan dari pandanganku dan Esti yang melihat kejadian itu. Kejadian yang akhirnya bisa kutebak jika Rusiana akan membunuh Rio dengan tangannya sendiri ternyata salah. Bahkan aku sempat mengutuk Rusiana saat itu karena kesal. Kalau memang jelas Rio adalah pembunuh dirinya, kenapa tidak langsung dibunuh saat itu juga? Aku pun kesal dengan pembunuh Rusiana karena Rusiana menjadi gentayangan di kampung, membuat geger seluruh kampung dengan kehadiran dirinya yang menjadi arwah penasaran. Dalam sekejap aku dan Esti dibuat terkejut kembali, karena saat itu tiba-tiba Rusiana kembali menampakkan wujud menyeramkan di balik punggung Rio. Dengan kepala miring ke sebelah kiri, seolah lehernya telah patah. Setelah Rio menyadari kehadiran Rusiana kembali, Rio melihat wajah pucat dengan beberapa bagian wajah yang membusuk, mengeluarkan nanah berbau amis. Suara tawa Rusiana memecah keheningan malam. Mulut yang terbuka lebar ketika tertawa membuat puluhan belatung berjatuhan dari dalam lubang mulut. Rasa takut kami berdua tidak sebanding yang dirasakan Rio malam itu. Wajah Rio langsung pucat seakan tidak ada aliran darah di bagian wajahnya. Ia kembali berlari menuruni jalan terjal menerobos rimbunan pepohonan singkong. Sedangkan aku dan Esti hanya melihat dari atas ladang yang dibentuk terasiring, membiarkan Rusiana membalas dendam kematiannya. Saat itu pemikiran Esti dan diriku sama. Kami memilih diam dan menyaksikan Rusiana membalaskan dendam kematiannya dengan caranya sendiri. Meski dalam hati terasa was-was, karena bisa saja aku dan Esti juga mendapatkan ancaman serupa. Mata dan telinga memandang dan mendengar suara tawa Rusiana yang mengejar Rio malam itu. Sambil menangis dan berusaha lari dari kejaran Rusiana, Rio terus menerobos rimbunan pepohonan di tengah ladang singkong. Yang terjadi selanjutnya di luar logika kami berdua. Aku dan Esti menyaksikan Rio yang terus berlari ketakutan, sambil jatuh bangun karena kakinya terkadang terantuk sesuatu yang menghalangi langkahnya. Badanku dan Esti secara bersamaan terkejut setelah Rio yang bersusah payah berusaha lari dari kejaran Rusiana tertabrak oleh sebuah truk yang melintas di jalan sepi beraspal. Kami saling pandang seolah tidak percaya dengan kejadian tersebut, karena kejadiannya sangat cepat dan begitu tiba-tiba. Baru kami sadari ternyata kami berada di area jalan utama penghubung antara kecamatan, dan aku sangat hafal daerah itu. Di bawah sana, aku dan Esti melihat tubuh telanjang Rio yang berlumuran darah, sedang mengeliat menanti ajalnya di depan roda truk bagian depan. Lalu Rusiana nampak menunduk ke arah kami, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang kami berdua tidak mengerti maksudnya. Cukup kita berdua saja yang tahu, Rin. Lainnya tidak perlu dikasih tahu, ucap Esti saat kami berjalan menuju rumah kedua Vita, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari sana. Kuanggukan pelan kepala, tanda setuju dengan usulan Esti saat itu. Biarlah alam yang menjaga rahasia tentang pembalasan dendam Rusiana pada pembunuhnya. Tentu saja kejadian itu membuat aku trauma. Apa yang kami tanam itu juga yang akan kami unduh nantinya. Begitu juga dengan kita yang nantinya akan mendapat balasan atas perbuatan kita. Awalnya aku berpikir jika teror Rusiana sampai di situ, karena pembunuh Rusiana sudah meninggal. Tetapi dugaanku ternyata salah. Memang Rusiana sudah tidak menampakkan dirinya pada penduduk kampung, namun ia datang untuk menghantui lagi pemuda yang telah membunuhnya. Sampai di rumah Vita, aku dan Esti memilih untuk diam atas kejadian yang kami lihat. Bahkan saat Susi semakin memojokkan kami dengan pertanyaan tentang kemana perginya kami saat itu, aku hanya bilang jika kami berdua tersesat jauh di dalam hutan sengon. Ibu kembali marah-marah karena aku tidak pulang semalaman. Bahkan untuk merebahkan tubuh sejenak di kasur melepas penat, harus terusik oleh omelan ibu yang tiada henti-hentinya. Bahkan karena tidak kuasa menahan kantuk serta mata yang terasa berat,
ketika ibu menyidang diriku. Meski ku jawab tidur di rumah Vita dengan berkantuk-kantuk, beberapa kali juga aku harus merem melek karena ibu masih terus mengomel. Saking tidak tertahannya rasa kantuk, aku tertidur di kursi ruang depan, meninggalkan ibu dengan semua omelannya yang ditujukan padaku. Tidur hanya terasa sesaat karena ibu membentak keras sambil menarik tangan kananku untuk lekas mandi lalu berangkat kerja. Kembali ku tahan rasa kantuk dan akhirnya aku tidur di tempat kerja hingga sore, tepatnya sehabis maghrib. Ketika bangun aku menyadari jika shift kerja sudah berganti. Seandainya ada Fitri saat itu, pasti dia akan membangunkan diriku. Setelah jam kerja habis, sialnya saat itu Fitri sedang sakit, dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kabarnya. Mungkin setelah pulang kerja aku akan menjenguknya. Semoga saja ia lekas sembuh. Jika sebelumnya aku takut saat hari mulai petang karena hantu Rusiana, saat itu yang terasa justru sebaliknya, perasaan mulai lega. Satu rahasia yang tidak akan pernah kukatakan kepada siapapun, karena itu adalah janjiku bersama Esti dengan memilih tutup mulut. Benar saja, gaweku terus berdering dengan munculnya banyak notifikasi tentang kematian Rio. Pemuda yang memiliki cat rambut oranye itu dikabarkan meninggal karena tabrak lari. Dan anehnya saat ditemukan tubuhnya telanjang bulat alias bugil. Pukul 7:30 aku beranjak pulang. Setelah tadi sempat berbincang dengan rekan kerja karena sudah lama juga aku tidak bercanda bersama mereka. Hari semakin petang, hal biasa yang menjadi pemandangan malam sewaktu pulang kerja adalah saat melihat kelelawar atau biasa disebut kalong di daerahku. Hewan nokturnal itu mencari makan ketika petang, persis seperti hantunya Rusiana. Dia akan datang saat petang dan hilang ketika matahari sudah menampakkan diri. Sejenak aku sempat deg-degan ketika melewati jalan di area pemakaman. Apalagi setelah pemakaman adalah kebun pisang, tempat Rusiana yang ditemukan meninggal dengan gantung diri di pohon kenitu. Terus kupanjatkan doa dalam hati agar tidak mendapat gangguan dari makhluk halus. Meski aku tahu bahwa Rusiana tidak berniat untuk menghantui diriku, namun kepalaku terasa tidak berani menoleh ke area pemakaman serta kebun pisang. Padahal saat itu rasa penasaran sangat besar kurasakan. Kepala ingin menoleh ke arah kanan pada kebun pisang, tetapi hati berkata, jangan. Setelah melewati ladang pisang, perasaan terasa lega. Setelah melewati 2 rumah dari arah pemakaman, akan ada pos ronda besar. Meski di area itu masih jarang dengan bangunan rumah, tetapi di sanalah tempat paling ramai. Bisa dibilang di pos ronda itu adalah tempat berkumpulnya para pemuda, baik dari tetangga kampung sebelah ataupun dari kampung seberang sungai. Beberapa pemuda nampak duduk sambil bercanda di dalam pos ronda. Di dekat pos juga terlihat beberapa motor terparkir tidak teratur. Gelak tawa terdengar dari beberapa pemuda. Mungkin saat itu mereka sedang bermain kartu. Hanya berjarak beberapa meter saja, aku akan melewati mereka. Sudah biasa jika aku pulang malam, sapaan dengan nada godaan genit yang ditujukan untukku akan kembali terdengar. Tapi sebelum aku sampai di depan pos ronda, para pemuda desa berteriak dan berlarian keluar dari pos terlebih dahulu. Beruntung jemari tangan kiri menekan rem secara cepat. Hampir saja aku menabrak Hasan yang lari terbirit-birit dari dalam pos dengan wajah pucat ketakutan tanpa ku tahu apa sebabnya. Sementara para pemuda yang lain juga sama, mereka lari pontang-panting tidak tentu arah, meninggalkan sandal beserta motor yang masih terparkir di depan pos ronda. Dengan cepat ku tahan lengan Hasan yang hendak meneruskan larinya. Ada apa toh? Tanyaku dengan wajah penasaran akan kejadian yang membuat semua pemuda berlari dari dalam pos. Pocong mbak, jawab Hasan sambil memejamkan matanya setelah ia berusaha keras berkata jika pocong yang membuat kerumunan pemuda di dalam pos porak-poranda. Loh, San, Hasan, teriakku ketika Hasan mulai lunglai kemudian pingsan jatuh ke jalan aspal. Bisa-bisanya di saat seperti ini Hasan pingsan, batinku. Pocong, liris suaraku sambil memandang ke dalam pos ronda.
Seketika itu juga hawa dingin mulai menekan rasa takutku, membuat hati ketar-ketir dengan jawaban Hasan. Kemudian di sudut pos ronda, terlihat seorang pemuda yang sedang duduk meringkuk. Bisa aku bayangkan jika saat itu ia sedang merasakan ketakutan yang amat besar. Kemudian dari sudut pos pandangan ku alihkan ke arah sisi kiri. Pandangan mataku terhalang oleh satu tiang belakang yang menyanggah pos. Namun bisa kulihat dari balik tiang jika di sana ada sosok putih dengan ikatan di atas kepalanya, tengah menghadap ke arah pemuda tadi. Jika aku saja yang saat itu dibuat takut dengan jantung yang berdetak semakin kencang, bagaimana nasib pemuda yang berhadapan langsung dengan pocong dengan kain kafan lusuh yang tengah melotot padanya? Lemas rasanya seluruh badan saat itu. Rasa penasaran yang semakin besar dengan sosok pocong yang tak lain adalah Rus itu membuat aku harus memaksa badan agar tetap tegak di atas motor. Keringat mulai membasahi kening. Beberapa kali tanganku menyeka, namun keringat terus bermunculan dari kening dan leher. Hingga kaos yang ketutupan jaket basah oleh keringat. Kedua sepatu yang melekat di kaki sampai tak terasa ketika menginjak aspal jalan. Susah untuk dijelaskan perasaanku dalam hati saat itu. Seakan ada sesuatu yang sedang menuntun diriku mendekat ke arah pos ronda. Semakin jelas yang kulihat di dalam pos sana, Rusiana yang menampakkan wujud pocongnya saat itu tengah memandang ke arah pemuda, yang ternyata adalah Ari. Dengan wajah lebam kebiruan serta kapas yang semula berwarna putih yang telah berubah menjadi warna merah. Kedua mata Rusiana yang hanya terlihat warna putihnya melotot ke arah Ari yang meringkuk, dengan kedua tangan menghalangi wajahnya. Pemuda yang dulunya amat populer karena ganteng dan keberaniannya di antara pemuda-pemuda lainnya itu nampak ketakutan, dengan badan gemetar menyembunyikan wajah serta tangisannya akibat rasa takutnya. Semakin aku mendekat, bau kapur barus tercium tipis di hidung, bercampur dengan bau daun sirih dengan sedikit aroma melati juga mulai tercium. Detak jantungku semakin tak karuan, namun dalam perasaan, dalam hati, mengatakan jika Rus tidak akan menyakiti diriku saat itu. Setelah aku mendekat dan melihat dengan kedua mataku sendiri, air mataku meleleh tanpa kusadari. Seakan ikut merasakan beban yang ditanggung oleh Rus sebelum ia meninggal. Ada semacam luka dalam hati yang seolah merasakan kekecewaan yang teramat sangat, dan perasaan itu muncul dengan dirinya sendiri secara tiba-tiba. Bibir bergetar pelan ingin kupanggil Rus saat itu. Suara seakan tertahan hingga ketika mulut terbuka tidak ada suara yang keluar. Rus, suara berat terdengar pelan setelah aku berusaha. Dengan wujud pocong mengenakan kain kafan yang sudah lusuh, Rus menoleh ke arahku perlahan. Tatapan penuh kesedihan terpancar dari kedua matanya. Butiran air mata jatuh dari kedua pelupuk matanya. Sedangkan diriku saat itu juga tak kuasa menahan tangis dengan derayan air mata yang semakin banyak keluar, seolah ikut larut dalam kesedihan yang Rus rasakan saat itu. "Loh Rin, kamu ngapain?" Suara Enzi yang tiba-tiba sudah berada di sana. "Loh, anak ini nangis. Diapain kamu?" Lanjut Esti yang melihat air mataku tak kunjung surut. Sesaat kemudian Esti terdiam setelah matanya menatap ke dalam pos ronda dengan adanya Rusiana di sana. Mungkin awalnya Esti panik karena melihat tubuh Hasan yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian melihat aku yang berdiri di depan pos. Kemudian sosok pocong Rusiana mulai transparan, lalu menggilai dari pandangan mata, menyisakan Ari yang masih tetap berada dari posisinya dengan menutup bagian wajahnya. Dengan menghilangnya Rus saat itu, perasaan yang tadinya merasa sedih berubah menjadi amarah. Padahal saat itu jelas sekali, aku masih menguasai diri. Atau tidak dalam kerasukan seperti Fitri. Entah tenaga dari mana datangnya secara cepat, aku naik ke dalam pos. Lalu mencekik leher Ari seketika itu juga. "Ngaku, kamu yang membunuh Rus kan?" bentakku dengan nada tinggi. "Kenapa?
Kenapa kamu bunuh Rus? Kenapa? Suara teriakan melampiaskan amarah keluar dari mulutku malam itu. Ari diam tak bergeming, hanya terdengar suara isak tangis yang menandakan penyesalan yang sia-sia. Jawab bajingan, jangan diam saja. Emosi semakin meluap ketika Ari tidak bereaksi. 2 detik kemudian, tanganku memukul keras punggungnya. Sementara Esti hanya bengong, melihat tingkahku yang seperti orang kalap. Kemudian dari raut wajah Esti mulai muncul tanda-tanda kemarahan juga. Ia menyusul dengan naik ke pos ronda. Kemudian tanpa babi bu menendang dada Ari dengan sangat keras. Mengaku saja kamu mendatangkan petaka sekarang. Lepas tanggung jawab. Baru setelah Esti menendang tubuh Ari, ia mulai bicara lirih. Maafkan, hanya itu yang terucap dari bibir Ari. Kenapa sampai kamu membunuhnya? Tanyaku pelan, mencoba mengontrol emosi dalam diri yang masih menggebu. Dia meminta pertanggungjawaban karena dia hamil. Buyar seketika pikiranku saat itu. Bahkan Esti yang tadinya berdiri langsung jatuh terduduk di sebelahku saat itu. Yang aku sesali adalah kenapa dia melakukan hubungan yang tidak seharusnya ia lakukan bersama Rus tanpa ikatan itu. Dan lepas tanggung jawab dengan membunuh Rus yang meminta pertanggungjawaban darinya. Kemudian aku kembali bertanya tentang kronologi saat dia membunuh Rus. Ternyata tindakannya jauh di luar batasan seorang manusia. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut nyawa yang tidak seharusnya ia lakukan? Siapapun pasti tahu besarnya dosa seseorang pembunuh yang menghilangkan nyawa tanpa seizin Sang Pencipta. Dari penuturan Ari yang kudengar bersama Esti adalah jika malam itu Rus mendatangi tempat Ari yang saat itu sedang menenggak minuman beralkohol bersama Rio. Sebelum itu Ari bersama Rio sudah merencanakan pembunuhan terhadap Rus. Jadi setelah Rus datang, Ari segera mencekoki dengan minuman keras. Meskipun saat itu Rus menolak dengan tegas. Tidak sampai di situ, Ari merayu Rus dengan kata-kata jika setelah minum minuman ia akan datang untuk melamar Rus. Akhirnya Rus dengan polosnya termakan bujuk rayu Ari. Tetapi saat itu bukan minuman beralkohol yang diminumkan oleh Rus, melainkan air mineral yang sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah Rus tertidur, Ari bersama Rio segera memakai sarung tangan untuk menutupi sidik jari dari perbuatan mereka. Rus yang tertidur di bawah memasuki ladang. Malam itu yang menjadi tujuan mereka adalah pohon kenitu dekat makam. Setelah mengikat simpul tali pada leher Rus, Ari dan Rio secara bersamaan menarik tubuh Rus ke atas. Kalian tahu apa yang terjadi saat leher Rus yang terikat tali ditarik ke atas? Aku tidak bisa membayangkan kejadian itu. Yang jelas Rus meronta hingga akhirnya tubuhnya lemas karena tidak dapat bernafas lalu meninggal. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Kemudian aku bersama Esti mengikuti dari belakang Ari yang hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih dahulu dengan meminta maaf kepada orang tua Rusiana. Dari luar rumah tampak aku dan Esti berdiri, mendengar suara makian keras dari ayah Rusiana. Sementara ibu Rusiana beberapa kali pingsan, mengetahui kebenaran jika anaknya mati dibunuh. Apalagi saat itu pembunuhnya sendiri yang datang dan mengaku. Entah mengapa ganjaran yang diterima Ari berbeda dengan Rio yang mati. Sedangkan Ari hanya dihukum atas perbuatan pembunuhan berencana. Kenapa tidak sekalian dibunuh saja seperti Rio? Pikirku kesal bersama Esti. Paling Rus itu sengajarin biar dijadikan contoh untuk yang lain, ucap Esti malam itu. Ada benarnya kata-kata Esti. Selebihnya memang hanya Allah yang tahu. Dan sebaik-baiknya menyimpan rahasia adalah alam. Kami berdua pun memilih untuk tetap diam dengan kejadian yang dialami Rio. Sementara nasib Fitri sendiri, sejak kejadian itu ia menjadi aneh. Sering tertawa sendiri. Terkadang jika diajak bicara oleh teman-temannya, sering tidak nyambung. Satu hal yang aku dan Esti tahu,
jika sebenarnya Fitri tahu jika pembunuhnya adalah Ari. Namun dia tidak berani mengatakannya karena ancaman Ari. Pernah suatu sore aku dan Susi datang untuk sekedar mengajaknya berbincang dengan harapan ia bisa seperti dahulu. Namun yang aku dan Susi lihat adalah Fitri sedang bermain dengan kotorannya sendiri di dalam kamar. Hingga tembok kamarnya pun penuh dengan bercak kotoran. Bekas tangannya yang memainkan kotoran tersebut. Selebihnya kami pasrahkan pada Sang Pencipta, karena kodrat kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sekian cerita tentang Rusiana. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.